Selamat pagi, kita akan memulai hari baru kita dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan mendengarkan suaranya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari indah yang Tuhan berikan. Kami akan memulai hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami melalui firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, berbicaralah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ada seorang gadis muda yang sangat senang sekali untuk mengambil gambar swafoto dirinya. Pada suatu hari dia berjalan-jalan di tepi pantai di sebuah laut. Kemudian dia mengambil dan mendokumentasikan gambar-gambarnya. Sampai akhirnya dia menemukan salah satu titik spot yang indah, yaitu di tebing-tebing pantai. Dia kemudian merasa mendapatkan view yang sangat bagus, dia merangkak ke tebing tersebut. Nah, tetapi ada kejadian yang tidak terelakkan, handphone itu terlepas dari genggamannya ketika ia asik mengabadikan momen dengan menggunakan ponsel pintarnya. Dan ponsel itu terjatuh dari ketinggian ke dalam laut. Tentu saja kita bisa membayangkan betapa sedihnya gadis muda ini. Semua dokumentasi foto ada di sana. Namun apa daya, menyusul mencari handphonenya yang hilang ke dalam laut tentu belum tentu membuahkan hasil. Bisa-bisa tindakan itu malah membahayakan keselamatannya. Gadis ini pun akhirnya merelakan ponselnya sembari berkata dalam hati, "Puji Tuhan, bukan aku yang terjatuh di dalam laut." Ada juga seorang muda yang kaya. Ia bertanya kepada Yesus mengenai cara supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Namun ketika Yesus menjawab bahwa ia harus menjual segala hartanya dan membagikan kepada orang yang tak punya, ia pergi dengan hati yang gelisah karena ia sangat kaya dan dia tidak mau menjual hartanya. Sikap berat hati melepaskan harta ini pun membuatnya gagal memperoleh hidup yang kekal. Ada kalanya kita harus merelakan sesuatu yang kita anggap berharga demi mencapai tujuan hidup dalam keselamatan. Sekalipun terpaksa, belajar untuk rela melepas adalah pilihan yang terbaik. Seperti contoh yang satu ini, mari kita bertemu dengan Bapak Bartimius, seorang pengemis yang bertemu Tuhan Yesus. Markus 10 ayat yang ke-50 mencatat apa yang dilakukan oleh Bapak Bartimius setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berteriak ketika ketemu, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian Tuhan Yesus mendekat. Di sini respon dari Bapak Bartimius ini yang sangat indah. Lalu ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Markus 10 ayat yang ke-50. Di sini kita memperhatikan apa yang dilakukan seorang Bartimius. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menanggalkan jubahnya. Menanggalkan jubah ini berarti melepaskan dan meninggalkan. Bagi Bartimius, jubah ini adalah sesuatu yang berharga. Mungkin satu-satunya benda yang berharga yang melekat dengan dirinya. Tetapi dia rela untuk mengorbankan, melepaskan satu-satunya harta berharganya. Karena dia memandang perjumpaan dengan Yesus mengubah fokus hidupnya. Mengubah fokus pikirannya. Dari yang semula ia hanya tahu untuk mengumpulkan sedekah. Kini dia menyadari
pribadi yang memanggilnya itu sebenarnya adalah harta yang sesungguhnya. Saat ini kita belajar seperti Bartimeus, belajar untuk memilih yang terbaik, yang berharga di dalam hidup kita. Bartimeus rela untuk melepas, untuk sesuatu yang lebih berharga. Jubah itu menjadi saksi bisu bahwa di sanalah dia bertemu pribadi yang mengubah hidup dan masa depannya. Apakah kita rela untuk melepas jubah yang selama ini mengganggu fokus dari hidup kita dari Tuhan? Jubah ini bisa berarti apakah itu kebiasaan lama kita yang tidak menyebabkan pertumbuhan rohani kita, ataukah ada kepahitan-kepahitan hidup yang membuat fokus kita hanya tertuju di sana, ataukah ada rasa bersalah, oh gara-gara saya ini, dan itu terus menghantui kita sehingga kita tidak bisa berbuah. Apakah harta milik kita yang selama ini membuat kita tidak bisa berbuah? Marilah kita belajar untuk melepaskan. Allah akan memampukan kita ketika kita bersungguh-sungguh mencari Dia dan menemukan Dia, bahwa harta terbaik kita adalah bersama Allah. Selamat melepas, Tuhan memberkati kita. Amin.